bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Hal yang saat ini sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak dapat dipungkiri kalau teknologi informasi dan komunikasi ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik disadari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan jika dilihat dari kacamata sejarah, teknologi informasi dan komunikasi sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Sejak diciptakan manusia di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-banking, email, dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu aktivitas manusia. Dengan hal tersebut, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, laptop, hingga barang lainnya sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Melihat fenomena yang sedang terjadi khususnya di Indonesia saat ini, pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan dapat berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Sehubungan dengan perkembangan ini, dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap hak asasi manusia dapat bervariasi. Di satu sisi, teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi akses informasi dan komunikasi, dapat mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta, penyebaran hoaks, dan kemerosotan nilai-nilai moral. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengelola dampak tersebut dengan menjadi pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman pokok dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia tanpa merugikan manusia dan merusak kehidupan bangsa. Selain itu, peran sumber daya manusia dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi juga dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tema teknologi informasi dan komunikasi ini, saya memilih sebuah isu kontemporer terkait keamanan digital yang berhubungan dengan hak asasi manusia, yaitu isu tentang data KPU yang bocor sebanyak 250 juta dan dijual pada situs web oleh seorang hacker. Menurut Komisi Pemilihan Umum KPU yang berisi ratusan juta daftar pemilih tetap DPT diduga bocor. Kebocoran data tersebut diungkap oleh seorang pengguna Twitch forum dengan nama Jimbo pada Senin November 2023. Pada forum para peretas tersebut, Jimbo membuat sebuah tweet yang berisi tawaran untuk menjual data KPU yang berisi 252,3 juta data mentah DPT pada pemilu 2024. Jimbo menjelaskan data tersebut berisi mulai dari NIK, NKK, nama, alamat, hingga
nomor TPS, dan identitas kependudukan lainnya. Jimbo menawarkan data tersebut seharga $74.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Data yang dijual tersebut termasuk dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dan Konsulat Republik Indonesia (KRI). Menanggapi hal itu, anggota KPU RI yang bernama Betty Epsilon Idrus mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melakukan penelusuran dugaan kebocoran data tersebut. Ia belum dapat memastikan jika data yang diduga bocor tersebut berasal dari KPU. Menurut informasi tambahan dari Lembaga Riset Keamanan Siber CSSREC, kemungkinan besar hacker Jimbo berhasil mendapatkan akses login sebagai admin KPU dengan cara phishing, social engineering, atau lewat malware. Tim IT KPU diimbau untuk segera mengganti username dan password seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU. Isu kontemporer tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi keamanan digital yang berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Jadi, solusi yang tepat untuk mengatasi isu tersebut yaitu dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang mencakup penguatan literasi digital, penerapan etika digital, dan pengembangan teknologi yang mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa. Pemanfaatan teknologi internet untuk penguatan Pancasila di era digital dapat dilakukan melalui pendekatan literasi digital yang mencakup kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selain itu, pengendalian konten negatif internet dalam upaya mencerdaskan bangsa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral. Dan nilai-nilai agama serta keamanan dan kepatuhan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, penerapan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat membantu mengelola dampak dari isu privasi online ataupun keamanan digital terhadap hak asasi manusia.